Bismillahirrahmanirrahim. Taib, nabda, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Taib, sebelum dilanjut ikhwah, menyambung penyampaian dari panitia tadi. Jadi apabila ada di antara antum yang datang dari tempat yang jauh, dari luar kota, atau tidak memungkinkan antum kembali lagi ke rumah, tadi sempat berbicara dengan panitia, antum boleh bermalam di masjid ini. Namun kita juga memberikan opsi, yaitu ada tempat pembelajaran yang biasa kita gunakan untuk belajar, itu tingkat 2, lantai 2. Nah, mungkin bagi antum yang berkenan untuk istirahat, ana persilahkan untuk istirahat di tempat pembelajaran kami di Sakan Quranul Arabiyah. Itu di tingkat atas insya Allah tidak ada yang gunakan belajar dan tersedia alas untuk antum bisa istirahat bermalam di sana. Khawatir kalau antum di masjid ya kan terganggu dengan waktu sholat atau antum kurang nyaman, antum bisa ke sana. Nanti apabila ada di antara antum yang ingin bermalam di sana, itu tidak ada yang nempatin, kecuali hari belajar saja, tapi malam nggak ada. Itu nanti bisa langsung menghubungi ada atau menemui ana. Nanti insya Allah kita berangkat ke sana bareng-bareng. Insya Allah nggak jauh, hanya sekitar nggak sampai 5 menit dari sini, nggak sampai 5 menit. Antum jadi lebih mudah untuk istirahat, juga bisa lebih bebas insya Allah ta'ala. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Tadi kita sampai pada ciri-ciri isim, bahwasanya ciri-ciri isim di sini tertulis 5 dan kita tambahkan 1. Kemudian juga kita telah menyebutkan berbagai bentuk atau macam-macam dari huruf jar. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang kedua dari unsur kalimat berbahasa Arab. Kalau tadi ada isim, sekarang ada sekarang ada fi'il, al-fi'lu. Di kitab yang baru ada di halaman 7, sedangkan di kitab yang lama ada di halaman ke-6. Kitab baru ada di halaman 7, kitab yang lama ada di halaman yang ke-6. Tapi kita masuk sekarang ke fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il di sini adalah kalimatun dallat ala ma'nan waqtaronat bizamanin, yaitu setiap kata yang menunjukkan suatu makna dan dia ada kaitannya dengan waktu. Fi'il dallat ala ma'nan waqtaronat bizamanin, yaitu kata yang memiliki makna atau menunjukkan terhadap suatu makna dan dia ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan waktu. Nah, waktu di sini dalam artian waktu kemarin, waktu sekarang, dan yang akan datang. Yang nanti akan kita rinci fiil-fiil tersebut satu persatu insyaallah ta'ala. Di antara contoh fiil ada kataba, telah menulis, ada qara'a, telah membaca, yaktubu, sedang menulis, yaqra'u, sedang membaca. Tapi ada keterangan di sini, fiil dalam bahasa Indonesia disebut juga kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Jadi kalau antum belajar bahasa Inggris juga ada kata kerja yang ada sangkut pautnya dengan waktu, yaitu verb. Ada past tense, ya kan? Terus kemudian future, terus kemudian apa lagi? Apa, Pak? Present. Nah, present, kemudian past tense dan future. Nah, sama di bahasa Arab juga ada fi'il madhi, ada mudhari yang hal, dan ada yang istiqbal. Nah, jadi ada sangkut pautnya dengan waktu. Yang kedua, fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, pekerjaan, baik masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Isim memiliki ciri-ciri dan fi'il juga memiliki ciri-ciri yang bisa kita lihat di sini. Buku baru ada di halaman yang ke-8 dan buku yang lama masih di halaman yang ke-6. Di antara ciri fi'il yang tertulis di kitab ini itu ada 4. Ciri-ciri fi'il yang tertulis di sini itu ada 4. Nanti juga sama ada tambahan 1 dari ana. Yang pertama,
Ciri-ciri fi'il adalah kata qad. Adalah kata qad. Apa makna qad? Sungguh. Ini bisa kita terjemahkan dengan kata sungguh. Seperti pada lafaz iqamah, qad qamat as-shalah. Qad qamatis shalah. Nah, kata qamat dalam lafaz iqamah itu didahului dengan kata qad, didahului dengan huruf qad. Maka qamat ini merupakan fi'il, Kenapa? Karena qad ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda bagi fi'il. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ada kata qad aflaha. Qad aflaha. Aflaha ini isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa fi'il? Karena aflaha didahului dengan huruf qad. Nah, jadi yang pertama adalah apabila ada qad berarti dia adalah fi'il. Tidak bisa isim kata setelah qad itu isim. Baik, ciri yang kedua dari fi'il adalah didahului dengan huruf sin. Fi'il ini didahului dengan huruf sin. Apa makna sin? Akan. Jadi kalau kita temukan kata dalam bahasa Arab, baik Al-Quran atau hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam yang didahului dengan sin atau sa, maka dia adalah fi'il. Contohnya sayadhabu, contohnya sayarji'u. Nah, yadhabu dan yarji'u ini berarti fi'il. Yadhabu dan yarji'u ini berarti fi'il. Kenapa bisa kita katakan fi'il? Karena yadhabu didahului dengan huruf sin, didahului dengan huruf sin. Terus kemudian yang ketiga, ciri-ciri fi'il adalah diawali dengan saufa. Diawali dengan saufa. Apa makna saufa? Nah, sama seperti sin, yaitu maknanya akan juga. Sin maknanya akan, saufa juga maknanya akan. Contohnya di surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan kita dalam memperoleh harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti seseorang itu masuk ke kuburannya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kita akan mengetahui kematian itu datang. Kapan? Saufa, jauh dia, belum ada yang mengetahui. Jadi antara sin dan saufa ini yang memiliki perbedaan. Kalau sin itu lebih dekat jaraknya dan akan, tapi maknanya lebih dekat. Namun kalau saufa ini ab'ad, lebih jauh lagi. Misal ada seseorang yang antum tanyakan, "Akhi, kapan antum datang ke rumah ana?" Sin besok misalkan, sin besok. Nah, berarti artinya dia akan mau datang dalam waktu yang dekat. Tapi kalau ditanya, "Akhi, kapan antum datang ke rumah ana?" Saufa. Nah, berarti maknanya kapan-kapan, nggak tahu kapan, tapi pasti dah datang. Nah, intinya sin itu lebih dekat, kalau saufa maknanya lebih jauh. Itu yang kalau kita temukan di Al-Quran. Sin jaraknya lebih dekat, saufa ini lebih jauh, lebih lama, dan kadang belum diketahui kapan pastinya. Kemudian ciri yang keempat, bisa kita mengetahui fi'il adalah adanya ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakin. Apa ta'nis? Yaitu huruf ta yang menunjukkan makna ta'nis. Apa ta'nis? Yaitu menunjukkan makna muannas. Apa muannas? Perempuan, wanita. Ya, ini terletak pada fi'il. Dan ta'nis ini berharokat sakinah. Apa sakinah? Berharokat sukun. Contohnya qala Isa. Qala Isa. Tapi kalau Maryam, qalat Maryamu. Qalat Maryamu. Nah, kenapa untuk Maryam tidak menggunakan qala? Karena Maryam itu muannas, sehingga harus ditambahkan dengan ta'nis as-sakinah, menjadi qalat. Kalau Muhammad makan, berarti akala Muhammadun. Akala Muhammadun. Namun kalau yang makan Fatimah misalkan, maka antum harus tambahkan ta'nis di akhir kata akalat. Menjadi apa? Akalat Fatimatu. Akalat Fatimatu. Kenapa pakai ta? Karena Fatimah muannas. Nah, antum perlu ketahui, manakala ada ta sukun yang menunjukkan makna muannas, maka kata yang ada ta sukunnya itu adalah fi'il.
Kata yang ada tak sukunnya adalah fi'il. Karena tidak mungkin tak ta'nis ini masuk ke dalam isim. Kalau tak yang masuk ke dalam isim adalah tak marbutah. Kalau tak yang masuk ke dalam isim adalah tak marbutah. Tak marbutah tidak mungkin masuk ke fi'il. Tapi kalau tak ta'nis ini hanya masuk ke dalam fi'il. Taib. Itu ciri-ciri yang keempat. Tak marbutah masuk ke isim, sedangkan tak ta'nis ini masuk ke fi'il. Kemudian yang kelima dari ana, yaitu ciri-ciri fi'il yang bisa kita ketahui, yaitu fi'il ada didahului dengan huruf mudhari'ah. Fi'il didahului dengan huruf mudhari'ah. Fi'il didahului dengan huruf mudhari'ah. Didahului dengan huruf mudhari'ah. Jadi ciri-ciri yang kelima, bisa kita mengetahui sebuah kata itu fi'il manakala dia didahului dengan huruf mudhari'ah. Apa itu huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah adalah huruf yang menandakan sebuah fi'il adalah fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang menandakan sebuah fi'il, itu adalah fi'il mudhari'. Namanya saja sudah mudhari'ah, menunjukkan kepada fi'il mudhari'. Berarti apabila kita temukan huruf-huruf mudhari'ah pada sebuah kata tersebut isim atau fi'il? Fi'il. Karena hurufnya mudhari'ah menunjukkan kepada makna fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' pasti dia adalah fi'il. Huruf mudhari'ah ini ada 4. Huruf mudhari'ah ini ada 4 yang tergabung dalam kata anaitu. Termasuk ke dalam ana itu. Anaitu, yaitu kalau kita rinci, pertama adalah huruf hamzah, kedua adalah huruf nun, yang ketiga adalah huruf ya, yang keempat adalah huruf ta. Nah, manakala antum temukan huruf mudhari'ah ini, huruf mudhari'ah adanya di mana? Di awal. Antum temukan salah satu di antara huruf mudhari'ah ini pada kata yang mana dia memiliki makna fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dilakukan, maka huruf-huruf kata-kata ini dia digolongkan ke dalam fi'il. Contohnya pada ayat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata na'budu kemudian kata nasta'in ini bisa kita katakan fi'il dari dua sebab. Kata na'budu dan nasta'in ini bisa kita katakan sebagai fi'il dari dua sebab. Pertama, dari segi makna. Apa itu na'budu? Kami menyembah. Menyembah merupakan perbuatan, ya kan, amal. Maka na'budu ini bisa dikatakan sebagai fi'il dari poin yang pertama. Nasta'in juga kami memohon. Memohon juga pekerjaan. Namun ada cara lain kita mengetahui ini fi'il atau bukan, yaitu adanya huruf nun di awal. Na'budu, nasta'in. Dan nun tadi termasuk ke dalam huruf mudhari'ah. Dan ketika kita temukan huruf mudhari'ah dalam fi'il, maka pada kata, maka kata tersebut adalah fi'il. Apa definisi tadi huruf mudhari'ah? Huruf yang menunjukkan kepada makna fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang menunjukkan kepada makna fi'il mudhari'. Kemudian tambah satu lagi, ciri-ciri fi'il, yaitu terkadang fi'il berasal dari tiga huruf. Terkadang fi'il berasal dari 3 huruf. Dan ini yang menjadikan sebab juga bisa kita katakan bahwasanya bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa yang lain. Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Inggris, yang mungkin sebagian besar kita justru lebih bisa bahasa Inggris. Kenapa bisa kita katakan bahasa Arab lebih mudah? Karena bahasa Arab itu semua katanya berangkat dari satu akar kata yang sama. Yang kebanyakan semua kata itu kembali atau berasal dari susunan yang hanya berkomposisi 3 huruf saja. Contoh kitabun, kitab. Dia punya asal kata. Apa asal katanya? Kataba.
Masjidun, masjid. Dia berasal dari satu kata. Apa asal katanya? Sajada. Terus apa lagi? Maktabun, meja. Dia berasal dari satu kata. Kataba. Nah, kalau antum perhatikan, asal kata tadi mayoritasnya adalah 3 huruf. Mayoritasnya adalah tiga huruf. Maka ini bisa kita katakan bahasa Arab justru lebih mudah. Kenapa? Karena kita tinggal mengkiaskan dari kata dasar menuju kata-kata yang lainnya. Nah, makanya kalau antum belajar shorof, pasti pembahasan yang paling panjang di antara fi'il-fi'il yang ada pasti adalah fi'il sulasi mujarrad. Iya kan? Kenapa sulasi mujarrad? Karena 3 huruf. Tapi kalau antum lihat ke tasrif yang rubai, antum lihat ke tasrif yang khumasi, yang 4 huruf, 5 huruf, kemudian yang sudasi, banyak atau sedikit? Sedikit. Karena memang asal kata bahasa Arab kebanyakan hanya 3 huruf. Makanya di tanda yang ke-6, yaitu terkadang dia terdiri dari 3 huruf. Kenapa? Karena asal kata bahasa Arab pasti dia fi'il madhi. Oleh karena itu, ciri-ciri fi'il terkadang dia terdiri dari 3 huruf dan semuanya fathah. Akhirnya fathah. Kataba, kharaja, roja'a, kemudian syariba, qara'a, raqada dan seterusnya. Type itu ciri-ciri fi'il yang bisa kita ketahui dari kata-kata yang ada. Dan jadi kalau kita temukan kata dalam bahasa Arab yang ada ciri-ciri di antara yang 6 ini, yang 6 tadi kita sebutkan, maka kita hukumi kata tadi masuk ke dalam fi'il. Jadi ciri-ciri isim ada berapa ya, kawan? Ciri-ciri isim ada 6. Ciri-ciri fi'il juga ada 6. Ya. Ada catatan di halaman ke-8 buku yang baru atau halaman ke-7 bagi buku yang lama, yaitu di poin pertama dan yang kedua. Ini yang tadi kita bahas. Sin pada fi'il tadi itu menunjukkan waktu yang lebih dekat. Jadi kalau ada kata sin yang bermakna akan, itu makna akannya lebih dekat. Saya dhahabu, dia akan pergi. Kapan perginya? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Tapi kalau diganti dengan saufa yadhhabu, dia juga sama maknanya akan pergi, namun akan perginya lebih lama. Sin lebih dekat, saufa lebih lama. Contohnya di dalam surah Al-Mujadalah, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Niscaya Allah akan mendatangkan atau Allah akan menjadikan setelah kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Antum perhatikan, saya ja'a, Allah menggunakan kata sin. Berarti kira-kira kemudahan yang Allah berikan kepada kesulitan yang sedang kita hadapi segera atau nanti-nanti? Segera, karena Allah menggunakan sin. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Jadi kalau sin maknanya dekat, kalau saufa itu lebih lama, lebih jauh. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Isim sudah, fi'il sudah, berarti sekarang al-harfu atau harf atau huruf. Taib. Di sini bisa kita katakan, kita ulas lagi sedikit tentang harf. Di halaman 9 buku yang baru, halaman ke-7 buku yang lama. Harf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika dia bersambung dengan kalimat lain. Jadi harf, sebagaimana tadi kita bahas di awal, adalah kalimat yang dia tidak bisa dipahami, tidak dipahami maknanya, tidak bisa dipahami maksudnya kecuali manakala harf ini disambungkan atau dikaitkan dengan kata yang lain. Contohnya tadi, fil masjidi. Misalkan aina tusolli, di mana antum salat? Usolli fil masjidi. Di sini ada huruf ya kan? Ada harf yaitu fi.
Fi ini bisa dimaknai sempurna, bisa dipahami sempurna karena dia bergandengan dengan kata yang lain, bergandengan dengan kata usolli, bergandengan dengan kata fil masjid, dengan masjid. Cuman ketika kita ditanya aina tusolli, orang menjawab hanya fi. Dipahami tidak? Tidak dipahami. Oleh karena itu para ulama mengatakan fi ini adalah kata yang maknanya sempurna manakala dia disambungkan atau dikaitkan, digandengkan dengan kata yang lain. Contoh lagi, misalkan aina tashtari alkitab, di mana antum beli kitab? Misalkan ashtari minat dukkani, ashtari minat dukkani, saya membelinya di dukkan, toko. Nah, ini dipahami ya kan, ashtari minat dukkan. Nah, kenapa dipahami? Karena kata min di sini bergandengan dengan kata ashtari dan bergandengan dengan kata dukkan. Tapi kalau seandainya ditanya aina tashtari alkitab, di mana antum beli kitab? Antum cuma jawab min, dari. Di mana? Paham tidak? Tidak paham. Oleh karena itu, para ulama bahasa Arab mengatakan definisi haraf adalah kata yang maknanya dia tidak sempurna kecuali dia digandengkan, disambungkan, dikaitkan dengan kata yang lain. Nah, dan huruf tadi di awal kita bahas menjadi dua. Di sini dibahas lagi. Ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani. Huruf hijai dan huruf ma'ani. Apa huruf hijai tadi? Itu huruf pretelan satu-satu pada huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai dengan huruf ya. Atau huruf hijai ini disebut dengan huruf mabani, yaitu yang membangun kata-kata berbahasa Arab. Adapun huruf yang kedua adalah disebut dengan huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Ini sudah kita bahas tadi. Taib. Kata-kata sudah, huruf sudah, isim, fi'il juga sudah. Kita masuk ke dalam lingkup yang lebih luas di halaman 11 bagi buku yang baru. Kemudian halaman 10 bagi buku yang lama. Halaman 11 bagi buku yang baru, halaman 10 bagi buku yang lama. Sekarang kita mengenal al-jumlatu. Jumlah. Apa jumlah sih dalam bahasa Arab maknanya? Kalimat. Satu kalimat, bukan satu kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab maknanya kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu maknanya jumlah. Baik. Ya, atau di sini kita sebut dengan al-jumlatu al-mufidatu. Jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Kata yang sempurna. Kata yang sempurna. Kalau kita terjemahkan secara bebas. Taib. Bisa kita lihat di sini jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah atau kita terjemahkan kalimat yang sempurna adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang tidak memiliki arti sempurna. Afwan, kata yang mempunyai arti sempurna. Jadi dia susunan dari kata. Ketika kata-kata tersebut sudah sempurna maknanya, yang mana kalau dalam istilah bahasa Arab sakin sukut hasanus sukut alaiha, yaitu diam yang bertanyanya sudah sempurna, maka ini sudah menjadi kalimat yang mufidah. Contoh seperti ini. Misal marotu alas sariri. Marotu alas sariri. Saya sakit berbaring di atas tempat tidur. Saya sakit berbaring di atas tempat tidur. Antum mendengar kalimat ini, marotu alas sariri, paham tidak? Pemahaman antum sempurna tidak terhadap kalimat ini? Sempurna. Maka kalimat ini disebut dengan jumlah mufidah. Tapi ketika hanya ada kalimat alas sariri di atas tempat tidur, antum paham tidak gambaran maksudnya apa? Di atas tempat tidur, apa tempat tidur? Apa pekerjaannya, apa barangnya, apa-apanya? Paham tidak? Tidak. Maka kalimat alas sariri yang membuat yang mendengar masih bertanya-tanya, tidak diam sempurna, tidak sempurna diamnya, maka ini belum kalimat yang mufidah. Tapi kalau yang dengar sudah paham, sudah ngangguk, sudah ngerti, maka disebut dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Baik. Di sini kita berikan contoh. Jumlah mufidah tadi adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai makna sempurna. Contoh, huwa maridun. Huwa maridun. Apa maknanya, ikhwah? Dia sakit. Paham tidak antum? Paham kalimatnya. Paham maksudnya. Tapi kalau hanya dikatakan huwa
Maksudnya ngerti tidak antum? Tidak ngerti. Huwa, dia. Kenapa dia? Nah, pasti kita yang mendengar pasti bertanya-tanya. Dia sakitkah? Dia sehatkah? Dia tinggikah? Dia pendekkah? Belum tahu kita maksudnya. Maka kalau hanya sampai huwa, terus kemudian langsung koma atau langsung titik, ini belum jumlah mufidah. Karena yang mendengar masih bertanya-tanya. Tapi kalau lengkap huwa maridun, yang mendengar sudah paham, maka ini masuk ke dalam jumlah mufidah. Anta ustadzun, Kang, engkau seorang ustadz, seorang guru. Kemudian huwa yaktubu 'alas sabburati, dia menulis di papan tulis. Kemudian anta taqra'u al-Qur'ana, kamu membaca Al-Qur'an. Di sini ada keterangan jumlah mufidah dalam bahasa Arab juga disebut dengan kalamun. Jadi kalau antum dengar kalam dalam bahasa Arab itu juga maknanya jumlah mufidah. Dan ketika antum dengar jumlah mufidah itu juga maksudnya adalah kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna terdiri dari subjek dan predikat. Intinya tadi Anda katakan, kalau kita memang baca terjemahan ini agak rumit, yang penting kita paham. Jumlah mufidah adalah jumlah atau kalimat yang mana seseorang mendengar kalimat ini dia sudah tidak bertanya-tanya lagi, Itu sudah kalimat mufidah, jumlah yang memberikan manfaat sempurna. Tapi kalau seandainya ada orang berbicara yang mendengar masih bertanya-tanya lagi, belum jelas, maka kalimat yang diucapkan ini belum menjadi jumlah mufidah. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Di halaman 12 buku yang baru. Kemudian di halaman 11 buku yang lama. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Imma antakuna jumlatan ismiyatan wa imma antakuna jumlatan fi'liyatan. Jadi ada kalanya si jumlah itu ada yang disebut dengan jumlah ismiyah dan ada pula yang jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa tadi makna jumlah ya, Wah? Kalimat, ya kan? Ismiyah sesuai dengan namanya isim. Berarti jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalau antum lihat ada kalam, ada ucapan, ada tulisan yang mana diawali dengan isim, maka dia termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Adapun sebaliknya, ada juga jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah tadi maknanya kalimat, fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Jadi ketika antum dapati kata yang didahului dengan fi'il, maka dia termasuk ke dalam jumlah fi'liyah. Tadi kita menulis alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, tadi isim atau fi'il? Isim. Berarti kalimat alhamdulillahi rabbil alamin jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah, karena dia didahului dengan didahului dengan isim. Terus kemudian misal qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya ikhwah? Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Nah, qul maknanya katakanlah, pekerjaan. Berarti isim atau fi'il? Fi'il. Nah, kalimat qul ya ayyuhal kafirun ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah, karena dia didahului dengan fi'il. Didahului dengan isim namanya jumlah ismiyah, didahului dengan fi'il adalah jumlah fi'liyah. Contohnya di sini adalah jumlah ismiyah aliyun maridun. Alinya dikasih tanwin ya, aliyun maridun. Aliyun maridun. Ahmadu musafirun. Kalau Ahmad memang tanpa tanwin. Ahmadu musafirun. Abi yaqra'ul qur'ana. Contohnya adalah Abi yaqra'ul qur'ana, Ahmadu musafirun, aliyun maridun. Taib, kita perhatiin satu-satu. Aliyun maridun. Apa maknanya ya, ikhwah? Ali sakit. Ali sakit. Ali itu isim atau fi'il? Isim. Dari mana tahu antum itu isim? Ada tanwin, ya kan? Aliyun. Nah, karena Ali ini isim, maka kita katakan jumlah aliyun maridun ini merupakan jumlah ismiyah.
ismiyah. Karena dia didahului dengan isim. Kemudian Ahmadu musafirun. Ahmadu musafirun. Apa maknanya? Ahmad berpergian. Ahmad musafir, orang yang pergi. Nah, kalimat Ahmadu musafirun ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Dari mana antum tahu ismiyah? Didahului dari isim, didahului dengan isim. Dari mana antum tahu Ahmad itu isim? Nah, Ahmad adalah nama orang. Kemudian Abi yaqra'ul Qur'ana. Ayah sedang membaca Al-Qur'an. Bapak sedang membaca Al-Qur'an. Ismiyah atau fi'liyah ini, ikhwah? Ismiyah. Dari mana antum tahu? Didahului dengan isim, yaitu lafaz abi. Nah, kemudian contoh yang berikutnya pada jumlah fi'liyah. Kalau tadi Aliyun maridun. Nah, kata marid dirubah menjadi fi'il sehingga maridho Aliyun. Maridho Aliyun. Kalau tadi Aliyun maridun maknanya Ali sakit, Ali orang yang sakit. Tapi kalau maridho Aliyun maknanya apa? Telah sakit Ali. Nah, marido ini merupakan kata kerja. Dari mana kita tahu kata kerja? Ada kata telah di situ. Sangkut pautnya dengan waktu. Telah sakit. Pekerjaan atau nama ini, ikhwah? Pekerjaan, fi'il. Nah, di sini didahului dengan fi'il, maka kalimat marido aliyun ini merupakan jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Dan aliyun ini nanti sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian lanjut lagi ada safaro Ahmadu. Safaro Ahmadu. Tadi Ahmadu musafirun. Ahmadu musafirun. Ahmad orang yang berpergian. Sekarang diganti safaro Ahmadu, yaitu maknanya telah pergi Ahmad. Safaro ini isim atau fi'il? Fi'il. Dari mana kita tahu fi'il? Nah, ada kata telah atau kita pahami itu memiliki kaitan dengan waktu. Nah, berhubung safaro ini fi'il, kalimat safaro Ahmadu maka merupakan jumlah fi'liyah. Begitu juga yaqra'u abi al-Qur'ana. Yaqra'u abi Qur'ana. Ayah atau sedang membaca ayahku Al-Qur'an. Ayahku sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u ini isim atau fi'il? Isim fi'il, ikhwah? Fi'il. Dari mana tahu itu fi'il? Nah, ada apa tadi? Huruf mudhari'ah. Apa huruf mudhari'ah? Huruf yang menandakan bahwasanya kata tersebut adalah fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah ada 4 tadi. Anaitu, hamzah, nun, ya dan ta. Nah, ya termasuk ke sini dan dia memiliki makna sedang. Otomatis yaqra'u dia termasuk ke dalam fi'il dan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik, di halaman 13 buku yang baru dan di halaman 11 pada buku yang lama. Itu keterangan nomor 1 dan keterangan nomor 2. Keterangan nomor 1 dan keterangan nomor 2. Keterangan pertama, kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat. Kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat. Subjek kalau dalam bahasa Arab ini fa'il. Subjek dalam bahasa Arab ini fa'il. Apa fa'il? Pelaku. Fa'il itu pelaku. Dan ketemu predikat. Predikat dalam bahasa Arab berarti fi'il. Jadi kalau ada fi'il dulu baru fa'il, pelakunya dulu baru pekerjaannya, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Antum perhatikan tadi Aliyun maridun. Ali pelakunya, marid itu pekerjaannya, ya kan, atau aktivitasnya. Nah, Ali itu subjek, kemudian maridun itu predikatnya. Nah, karena susunannya fa'il baru kemudian predikat, atau nanti kita rubah lagi, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang nomor 2, apabila ada kalimat yang tersusun dari predikat kemudian ditambah dengan subjek, predikat tadi apa? Fi'il dalam bahasa Arab atau pekerjaan. Kemudian subjek adalah fa'il.
Jadi fi'il dulu baru fa'il, seperti marido aliyun, seperti safaro ahmadu, pekerjaan dulu baru subjek, yaqra'u abi, pekerjaan dulu baru subjek. Maka kalimat ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim, fi'liyah diawali dengan fi'il, atau bisa juga dilihat dari susunannya. Kalau subjek baru predikat atau fa'il baru fi'il, itu jumlah ismiyah. Tapi kalau fi'il kemudian fa'il, itu adalah jumlah fi'liyah, ismiyah kemudian fi'liyah. Taib. Masih kuat ikhwah? Masih kuat ya? Insyaallah ya. Insyaallah taala. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya sekarang. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam bentuk isim yang mu'rab. Di buku baru halaman 14, adapun di buku lama halaman 13. Kita mengenal macam-macam isim yang mu'rab. Apa itu mu'rab, ikhwah? Jadi kalau kita berbicara bentuk harokat terakhir dari kata-kata bahasa Arab, itu ada dua definisi. Pak Khalid kelihatan tidak Pak Antum? Silo tidak? Silo? Yang sana silo ya? Antum silo Pak? Enggak ya? Antum silo Syekh? Enggak ya? Kalangan enggak? Enggak ya? Nah. Baik. Jadi bentuk akhir kata dari bahasa Arab itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Antum silo yang sebelah sana ya? Nah. Sebelah sana, baik. Bentuk kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan i'rab. Yang kedua ada bina. I'rabun dan bina. Apa itu i'rab? Bina, i'rab adalah sebuah kata yang harokat terakhirnya bisa berubah-berubah. I'rab dan bina. I'rab adalah kata yang harokat terakhirnya bisa berubah-berubah. Harokat terakhirnya bisa berubah-berubah. Contohnya tadi ana contohkan di awal, al-muslimu minal muslimi, innal muslima. Tapi ada pula yang tidak bisa berubah. Contohnya adalah hada min hada, tetap tidak berubah menjadi min hadi. Inna hada tidak berubah menjadi inna hadaha, tapi inna hada. Nah, ketika ada kata yang tidak bisa berubah, maka kata ini dia dimasukkan ke dalam definisi yang kedua, yaitu bina. I'rab ini berubah, bina ini tidak berubah. I'rab posisi berubah, bina posisi yang tidak berubah. Adapun isim yang keadaannya dalam keadaan i'rab itu disebut dengan isim mu'rab. Isim yang keadaannya keadaan i'rab. Keadaan i'rab apa tadi? Yang dia bisa berubah, maka isim tersebut disebut dengan isim mu'rab. Isim mu'rab, yaitu artinya dia bisa berubah-berubah. Keadaannya i'rab, isimnya namanya isim mu'rab. Adapun isim atau kata yang dia harokat terakhirnya bina atau tidak bisa berubah disebut dengan isim mabni. Yaitu dia harokatnya tidak berubah. Berarti tadi kita katakan al-muslimu minal muslimi, kemudian innal muslima, al-muslim ini dia disebut dengan isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia sedang dalam keadaan yang i'rab. Keadaannya i'rab, isimnya disebut dengan isim mu'rab. Adapun hada, min hada, inna hada disebut dengan isim yang mabni. Isim yang tidak berubah. Kenapa? Karena hada ini dalam keadaan yang bina. Jadi isimnya mabni, kemudian keadaannya bina. Isimnya mabni, keadaannya bina. Isimnya mu'rab, keadaannya
i'rab. Atau agar mudah antum ingat perbedaan antara mu'rab dan mabni. Mu'rab maunya merubah, mu'rab maunya merubah, mabni maunya begini. Ya begini berarti nggak berubah-berubah. Kalau mu'rab maunya merubah. Nah, itu bisa antum lihat dari situ, ingat-ingat mu'rab. Oh iya, berarti dia maunya merubah. Berarti bisa al-muslimu, bisa al-muslimi, bisa al-muslima. Mabni, oh dia maunya begini. Ya udah nggak berubah-berubah dia sampai kapanpun tidak berubah karena maunya begitu. Hada min hada ila hada. Jadi mu'rab maunya merubah, mabni maunya begini. Taib. Nah, ini pembahasan kita sekarang tentang pembahasan anwa'ul asma'i al-mu'rabati, yaitu jenis-jenis macam-macam isim-isim yang mu'rab. Apa mu'rab tadi? Isim yang berubah akhirnya maunya merubah. Apa keadaannya? I'rab atau bina keadaannya? I'rab. Jadi isimnya mu'rab, keadaannya mu'rab. Taib. Afwan, isimnya mu'rab, keadaannya i'rab. Nah, gini kadang kalau daurah lisan itu telah mendahului pikiran. Jadi pikirannya sudah kemana-mana, lisannya ngomong terus ya kan, karena faktor dari pagi ya, insyaallah. Taib. Jadi anwa'ul asma'il mu'rabat, jenis-jenis atau macam-macam isim yang mu'rab. Nah, di sini di kitab ini isim yang mu'rab itu ada 9. Isim yang mu'rab itu ada 9. Semuanya aja mungkin, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis isim mu'rab itu ada 9. Yang pertama, isim yang dikategorikan ke dalam mu'rab itu adalah isim mufrad. Adalah isim mufrad. Masih di halaman 14, buku yang baru. Adapun buku yang lama masih di halaman 13. Apa itu mufrad? Mufrad di sini diberikan istilah adalah isim yang menunjukkan bilangan 1 atau tunggal. Isim yang menunjukkan bilangan 1 atau menunjukkan jumlah yang 1, baik orang, tempat atau sebagainya. Intinya kalau dia jumlahnya 1, maka dia adalah isim mufrad. Atau istilah Arabnya al-ismul mufradu huwa madalla ala wahidin. Madalla ala wahidin, yaitu isim yang menunjukkan kepada makna 1, jumlahnya 1, bilangannya 1. Contohnya di sini di kitab kita ada baitun, bintun, waladun, muslimun. Baitun ini mufrad atau bukan? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena jumlahnya 1. Jadi baitun kita sebut mufrad. Bintun mufrad atau bukan? Mufrad. Karena bintun jumlahnya 1. Waladun juga mufrad, muslimun juga mufrad. Intinya kalau ada kata bahasa Arab yang dia memiliki makna jumlahnya 1, bilangannya 1, maka ini disebut dengan isim mufrad. Mudah insyaallah. Kalau bahasa Indonesia tunggal. Mufrad maknanya tunggal atau 1. Kemudian isim mu'rab yang kedua. Isim mu'rab yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Di sini diberikan keterangan isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan 2. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan 2. Atau dalam istilah Arabnya al-musanna huwa ma dalla 'ala tsnainin. Dia yang menunjukkan makna 2. Ciri-cirinya apa? Nanti insyaallah kita bahas di sini. Contohnya adalah waladani, bintani, rajulani, baitani. Apa makna waladani? 2 anak laki-laki. Nah, karena waladani ini jumlahnya 2, maka dari segi bentuk kata waladani ini disebut dengan musanna. Hati-hati ikhwah, ada musanna, ada muannas. Ada musanna, ada muannas. Terkadang orang keder yang baru belajar antara mana musanna, mana muannas. Kalau muannas itu lawannya muzakkar. Muannas perempuan, muzakkar laki-laki. Tapi kalau musanna ini maknanya berjumlah jumlahnya 2. Taib. Waladani ini musanna karena dia berjumlah 2.
Bintani apa maknanya? Dua anak perempuan. Dia mufrad atau musanna? Musanna. Kenapa disebut musanna? Nah, karena dia memiliki makna dua, bilangan dua. Dua anak perempuan. Begitu juga rojulani, dua laki-laki. Kemudian baitani, juga dua rumah, dua buah rumah. Nah, tanda-tanda musanna sekarang. Masih di halaman 13 buku yang lama, 14 buku yang baru. Di sini bisa kita lihat ciri musanna adalah isim yang berakhiran alif dan nun. Pertama, yaitu isim yang berakhiran atau akhirnya adalah alif dan nun. Apa harokat nunnya? Yaitu harus kasroh. Berarti ani, baitani, waladani, terus rojulani, bintani. Jadi akhirnya ada alif, terus kemudian ada nun. Itu ciri-ciri pertama sebuah isim adalah musanna. Kemudian ciri-ciri musanna yang lain adalah dia diakhiri dengan ya, kemudian nun. Ya-nya sukun, kemudian nunnya berharokat kasroh. Jadi pertama ani, kemudian yang kedua ini. Contohnya adalah rojulani berubah menjadi rojulaini. Rojulani nanti berubah menjadi rojulaini. Dia bisa berubah rojulani, bisa juga rojulaini. Atau waladani bisa berubah menjadi waladaini. Baitani bisa berubah menjadi baitaini. Nah, ketika antum dapati sebuah kata yang akhirnya alif nun atau akhirnya ya nun, yang mana nunnya ini kedua-duanya berharokat kasroh, maka ketahuilah itu merupakan isim musanna, isim yang jumlahnya 2. Di dalam surah Al-Kahfi, di mana ikhwan? Fa'ammal gulamu, lupa dah. Fa'ammal gulamu fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Nah, ketika kita cermati ammal jidaru dan pada bangunan tersebut fakana li gulamaini yatimaini, yaitu jidar tadi, rumah tadi, bangunan tadi, li gulamaini yatimaini, miliknya dua gulam. Apa makna gulam? Dua anak kecil. Yatimaini, yang keduanya ini dalam keadaan yatim. Dari mana bisa kita ketahui ini maknanya dua orang anak yatim? Dari akhirannya, yaitu gulamaini, belakangnya ya, terus kemudian yatimaini. Fa'ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini li gulamaini yatimaini. Antum perhatikan di sini akhirannya adalah ya, kemudian nun berharokat kasroh, kemudian yatimaini juga ya sukun, kemudian nunnya berharokat kasroh. Nah, maka yatimaini, gulamaini, yatimaini ini adalah isim musanna. Apa sebabnya ikhwah? Tadi akhirnya ada ya nun berharokat kasroh. Taib. Atau di ayat lain ada waqala rajulani. Waqala panjang rajulani. Itu mengisahkan kisahnya Nabi di antara Nabi Isa dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Waqala rajulani, yaitu ada dua rajulani. Kenapa bisa kita katakan rajulani, dua orang? Akhirannya ada alif dan nun, rajulani. Jadi kalau kita temukan isim yang akhirnya alif dan nun atau akhirnya ya kemudian nun, maka isim tersebut harus kita pahami dia adalah musanna. Isim tersebut adalah musanna. Baik, kita latihan ikhwah. Di sini penting. Contoh, ada kata qalamun, ada kata masjidun, ada kata kitabun, ada kata
maktabun. Nah, kita coba merubah kata-kata ini menjadi musanna. Pertama misal ada qalamun. Terus kemudian ada kitabun. Ada masjidun. Kemudian ada baitun. Nah, tadi kaidah untuk menjadikan sebuah kata dia menjadi musanna, tambahannya apa? Ditambahkan pertama alif, kemudian nun berharokat kasroh, yang kedua ya sukun sebelumnya, kemudian nunnya kasroh. Maka kata qalamun ketika kita tambahkan alif dan nun dia menjadi apa? Nah, qalamani, qalamani. Nah, qalamun jumlahnya 1, ketika berubah jadi qalamani maka maknanya 20 pen. Atau bisa juga menjadi apa? Bisa menjadi qalamaini. Qalamaini yaitu maknanya 20 pen. Fahim? Qalamani atau qalamaini. Baik. Dari antum Syekh, Mas Muka, nama antum? Rianto. Taib Syekh Rianto. Baitun, jadikan musanna. Nah, baitani, kemudian baitaini. Kemudian antum yang paling belakang Syekh, yang tengah. Nah, Mas Muka, nama antum? Riswanto, Rianto, Riswanto ya. Nah, masjidun, jadikan musanna. Terus satu lagi. Nah, masjidun 1. Ketika berubah masjidani, kemudian masjidaini, ini menjadi apa? Menjadi musanna. Baik. Kemudian kata kitabun. Kata kitabun. Antum Syekh jubah putih, masker biru. Nah, Mas Muka, nama antum? Panji. Dari mana antum Syekh? Babakan tuh mana? Sebelah Pisangan. Oh, sebelah Pisangan ya. Baik. Kitabun jadikan musanna Syekh. Kitabun jadikan 2. Bagaimana caranya tadi? Tambahkan alif nun, kemudian tambahkan ya dan nun. Kitabani, satu lagi. Kita Nah, kita baini. Jadi kitabun jadikan musanna kitabani, bisa kitabaini. Tambahannya itu nun kemudian huruf ya. Gulamun, gulamaini, yatimaini. Misalkan antum punya istri 2. Amin ikhwah. Nah, ibu-ibu panas ya. Nah, zaujatun, istrinya 1. Tapi ketika 2 bagaimana? Zaujatani, kemudian zaujatain. Antum kalau mau istrinya 2, zaujatani harus paham dulu, zaujatani ini juga harus paham dulu. Antum jangan istrinya 2 belum paham zaujatani dan zaujataini. Taib. Zaujatun 1, ketika 2 zaujatani 2, kemudian zaujataini, kemudian istrinya 2. Kemudian kalau anak 1 bintun. 1 bintun, tapi kalau anak 2 perempuan gimana? Bintani, terus kemudian bintaini. Jadi intinya cara kita menjadikan sebuah isim itu jadi musanna atau jadi jumlahnya 2 harus ditambahkan apa? Alif dan nun berharokat kasroh atau ya sukun dan nun berharokat kasroh. Yang baru mendapatkan ini, fadhol dicatat dulu ya Pak. Silakan dicatat dulu. Contohnya simpel tadi qalamun, qalamani dan qalamaini. Taib kelas 6. Itu musanna yang jumlahnya 2. Ada catatan di sini di halaman ke-15.
bagi buku yang baru. Kemudian ada halaman yang ke-13 bagi buku yang lama. Afwan, halaman yang ke-14 bagi buku yang lama. Pada catatan 15 untuk buku yang baru, kemudian 14 bagi buku yang lama. Catatan pertama bisa Antum perhatikan di situ, yaitu jika terdapat alif nun dalam bentuk mufrad, maka tambahkan lagi alif nun juga, atau tambahkan juga ya dan nun juga sebagai tanda musannanya. Jadi kalau memang asalnya dia sudah ada alif nun, contohnya di sini ada Usmanu, Sufyanu, Usman alif nun bukan akhirnya, alif nun. Sufyan alif nun bukan, alif nun juga. Antum fokus ke kitab dulu ikhwah. Fokus ke kitab dulu semuanya. Halaman 15 buku yang baru, kemudian buku yang lama halaman 14. Nah, Sufyanu itu sudah ada alif nun. Usmanu juga sudah ada alif dan nun. Nah, kalau keadaannya seperti ini, Usman, sebelum kita lanjut, Usman apa maknanya? Nama orang. Berapa jumlahnya? 1 ya, Usman, Pak Usman 1 ya kan, Sufyan ya, Sufyan 1. Nah, kalau keadaannya seperti ini, dia sudah ada alif dan nun yang ketika jumlah mufradnya, maka untuk menjadikan musannah tetap dia juga ditambahkan alif dan nun lagi, atau ditambahkan ya dan nun lagi. Contohnya di sini Usmanu, 1 Usman. Ketika kita ingin menjadikan 2 Usman, maka Usmanani. Antum lihat ke kitab menjadi Usmanani. Asalnya Usmanun. Tambahkan alif nun menjadi Usmanani. Maknanya apa Usmanani? 2 Usman, 2 Usman. Atau menjadi tambahan ya dan nun. Usmanun, Usmanu menjadi Usmanaini. Usmanaini. Tetap ditambahkan ya dan nun. Begitu juga kata Sufyanu. Sufyanu ketika 2 berubah menjadi Sufyanani, Sufyanani atau Sufyanaini, Sufyanaini. Nah, jadi sudah ada alif nun, tetap ditambahkan alif nun juga manakala kita ingin menjadikan dia musanna. Contoh lain misalkan Marwanu, Marwan nama orang, Marwanu 1 orang, tapi kalau Marwannya 2, Marwanani, Marwanani. Kemudian Affan, Affanu, Affanu 1. Tapi kalau Affannya 2, Affanani, Affanani. Nah, di sini kalau ada Fauzan nama orang, Fauzan, Abu Fauzan ya. Nah, Fauzan itu satu Fauzan, satu Fauzan namanya. Tapi ketika Fauzan ada 2, maka Fauzanani. Fauzannya ada 2, atau Fauzanaini, Fauzanani atau Fauzanaini. Itu catatan yang pertama. Manakala dia ada alif nun ketika mufrad, untuk dijadikan musanna dia juga tetap ditambahkan alif dan nun atau ya juga nun. Kemudian catatan yang kedua, ini juga penting untuk kita bisa mengetahui musanna adalah, antum simak, yang kedua, jika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutah, ketika bentuk mufradnya berakhiran ta marbutah, maka ta marbutah tadi ketika musanna diganti dengan ta maftuhah. Jadi ketika mufrad ada ta marbutah, maka untuk musanna dia diganti dengan ta maftuhah, serta ditambah lagi alif dan nun ini untuk menjadikan musanna. Taib, sebelum kita lanjut, ta dalam isim itu ada 2. Ta dalam isim itu ada 2. Pertama, ta marbutah. Ta ada 2. Pertama ada marbutah, al-butah. Ada juga yang kedua ta al-maftuhah. Baik, al-marbutah kemudian al-maftuhah. Baik, maftuhah. Apa makna maftuhah? Fataha yaftahu, al-babu maftuhun. Sebentar lagi pintu terbuka. Nah, pintu terbuka itu. Al-babu maftuhun. Pintu terbuka.
Nah, jadi maftuh itu maknanya terbuka. Nah, maksudnya apa tak maftuha? Nah, maftuha karena nanti bentuk taknya terbuka. Kita jelaskan. Kita ke marbutah dulu. Apa makna marbutah? Irtabata yartabitu irtibat fahuwa murtabitun fadaka murtabatatun. Apa tak marbutah? Nah, marbutah itu maknanya terikat, ikhwah. Marbutah maknanya terikat. Marbutah itu terikat. Nah, karena memang asalnya dari ta itu seperti ini. Dia terbuka antara dua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri itu terbuka. Nah, ketika taknya ini terbuka, itu disebut dengan tak maftuhah, terbuka. Namun ketika taknya antum ikat, berubah jadi seperti ini, itu disebut dengan tak marbutah. Taknya dia sudah diikat, tak yang terikat. Kenapa pakai tak marbutah? Kenapa muannas? Karena setiap huruf ini nanti dihukumi sebagai muannas. Jadi harus tak maftuhah, bukan tak maftuh, tapi tak maftuhah, kemudian tak marbutah. Jangan tak marbut. Jadi kalau tak maftuhah dia terbuka, marbutah dia terikat. Makanya sosok laki-laki yang kerjaannya selalu terikat dengan masjid, nggak boleh kemana-mana, disebut dengan marbot. Nah, marbot. Apa marbot? Berasal dari bahasa Arab. Laki-laki yang kerjaannya terikat terus sama masjid, nggak boleh kemana-mana dia. Itu disebut dengan marbut. Apa marbut? Terikat. Atau bahasa kita sudah diserap menjadi marbot. Baik. Kalau marbutnya muannas, maka disebut dengan marbotah atau marbutah. Nah, marbutah tambah tak marbutah. Tapi kalau marbutnya laki-laki disebut marbut atau marbot. Jadi marbut dari bahasa Arab. Artinya apa tadi? Terikat. Nah, kembali lagi ke kitab. Masih di halaman 15 buku yang baru, halaman 14 buku yang lama. Jadi jika bentuk mufradnya itu berakhiran tak marbutah, ketika mufradnya berbentuk tak marbutah, maka nanti ketika musanna tak marbutah itu diganti dengan tak maftuhah. Baru kemudian ditambahkan dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya di sini ada kata madrasatun. Ada kata madrasatun. Apa makna madrasatun? Sekolah. Di ujung kata madrasatun ada huruf ta. Di ujung kata madrasatun ada huruf ta. Ta apa di sini? Ta marbutah. Berarti menunjukkan muannas. Nah, ketika kata madrasatun ini yang asalnya bermakna satu sekolah, kita ingin jadikan dua sekolah, maka kaidahnya bagaimana? Tambahkan alif dan nun, cuman dengan catatan kalau dia sebelum musannanya adalah ta marbutah, ketika musanna berubah menjadi ta maftuhah. Dibuka dulu taknya, baru kemudian ditambah dengan alif nun, sehingga terjadi di situ madrasatani. Madrasatani. Unzuruna. Jadi madrasatun. Ini ujungnya ada tak marbutah, ya kan? Nah, jangan ketika antum ingin jadikan musanna tak marbutah ini tetap seperti ini. Contoh yang keliru. Madrasatani. Ini keliru. Madrasatani. Nah, yang betul bagaimana? Kita harus merubah dulu tak marbutah ini menjadi apa? Tak maftuhah, baru ditambah dengan alif dan nun berharokat kasroh. Madrasatani. Ta. Maka itu bukanlah jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim. Tapi apa? Tetapi dia adalah fi'il. Kenapa kok dia fi'il? Karena tadi dia didahului dengan huruf ya dan ta. Kita ketahui bahwasanya manakala ada huruf yang tadi diawali dengan huruf ya, kemudian diawali dengan huruf ta, huruf-huruf ini disebut dengan huruf apa tadi? Huruf mudhara'ah. Nah, ahsantum, huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah? Yaitu huruf-huruf yang menandakan kata tersebut adalah fi'il mudhari', mudhara'ah, mudhari'. Nah, dia menjadikan mudhari'. Maka ketika ada waw nun atau ya nun, tapi di depannya ada ya atau di depannya ada ta, maka dia bukan isim, bukan isim, tapi dia adalah
fi'il. Karena huruf ya yang di depan dan ta di depan itu adalah huruf mudharaah. Adalah huruf